sudah mengikuti kelas Pancasila, sudah dijelaskan untuk Pancasila tugasnya. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang tugas dari kewarganegaraan. Nah, adapun untuk metode perkuliahan ya seperti ini tadi penyampaian materi oleh dosen atau tatap maya melalui Zoom itu pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-4. Sekarang pertemuan ke-4 ya. Kemudian nanti pertemuan ke-5 dan seterusnya itu teman-teman akan belajar mandiri. Nah, hal ini adalah untuk mengantisipasi proses perkuliahan kita yang secara online ini agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Nah, untuk belajar mandiri ini kita lakukan menggunakan Spada. Bagi yang tidak punya Spada, silahkan aktivasi terlebih dahulu. Silahkan dicek lagi untuk akun dan passwordnya biasanya menggunakan akun si Akang ya. Jadi nanti boleh teman-teman hari ini dicek Spadanya apakah namanya sesuai dengan kelas yang ada di si Akang atau tidak. Khawatirnya nanti ketika penilaian itu kalau misalnya tidak sesuai, khawatirnya teman-teman tidak mendapatkan nilai ya. Apakah nama dan kelasnya itu sesuai dengan yang ada di si Akang atau tidak. Dimohon dicek karena nanti untuk penugasan dan lain sebagainya ada di Spada. Nah, kemudian untuk belajar mandiri ini, yang pertama adalah presentasi virtual dan diskusi. Jadi nanti yang kewarganegaraan, ini kan kelompoknya berbeda dengan Pancasila ya. Kalau memang masih sama, anggota kelompoknya sama-sama di mengontrak dua-duanya boleh saja ya. Tapi kalau ternyata ada yang hanya salah satunya, berarti salah satunya saja ya. Nah, kemudian untuk presentasi virtual ini, teman-teman nanti akan dibagi materi. Kemarin sudah Ibu bagikan ya ke PJ, mungkin teman-teman juga sudah dibagi kelompok. Nah, nanti teman-teman itu setiap minggunya akan mengirimkan file slide presentasi dan juga hasil recording dari presentasi anggota kelompok. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk penilaian tugas individu. Jadi nanti tugas individu itu Ibu akan ambil dari presentasi rekan-rekan yang direkam. Nah, kemudian setelah itu rekan-rekan yang lain yang tidak bertugas sebagai pemateri itu wajib mengomentari, berdiskusi atau bertanya pada kolom chat, pada kolom yang disediakan di Spada, ya. Kalau memang seandainya kelasnya tidak bentrok, silahkan nanti PJ memfasilitasi untuk Zoom meeting, kemudian teman-teman presentasi seperti biasa dan diskusi. Nanti di-record dari awal sampai akhir dan dikirimkan di Spada, seperti itu. Nah, namun Ibu tidak bisa mendampingi, tapi tetap PJ mohon konfirmasi jikalau memang ada Zoom di hari tersebut untuk belajar mandiri. Nah, kemudian untuk belajar mandiri yang kedua, setelah presentasi itu selesai semua, pertemuan kelima sampai pertemuan ke-10 berarti ya. Sorry, kalau keluarga negara itu dibagi 7 apa 6 ya kelompoknya. Nah, itu kalau presentasinya sudah selesai, itu kita akan lanjut ke Project Citizen. Ini juga belajar mandiri. Project Citizen itu seperti apa? Nanti teman-teman akan dibagi sesuai kelompoknya masing-masing, itu akan membahas sebuah kasus, yang mana kasus tersebut itu yang berkaitan dengan materi yang teman-teman bagikan. Misalnya tentang identitas negara. Nah, terkait identitas negara, teman-teman bahas sebuah kasus yang berkaitan dengan identitas negara, mulai dari mengidentifikasi dan menentukan masalah. Kemudian setelah mengidentifikasi apa sih yang melatar belakangi permasalahan tersebut. Contohnya misalnya kasus bullying. Apa yang melatar belakangi kasus bullying itu. Kemudian kumpulkan informasinya, baik itu wawancara, media massa maupun artikel. Nanti teman-teman boleh mewawancarai, misalnya bullying itu kan misalnya di sekolah. Nah, boleh mewawancarai ke sekolah-sekolah untuk mencari informasi terkait bullying itu apa sih sebetulnya yang melatar belakang kasus bullying, kenapa apa ciri-cirinya anak yang berpotensi untuk dibully itu ciri-cirinya seperti apa sih? Boleh wawancara baik ke pihak sekolah atau mungkin ke psikolog atau ke yang lainnya boleh. Nanti untuk surat menyuratnya silahkan administrasi ke ya. Kemudian melakukan kajian kebijakan. Nah, kajian kebijakan ini seperti apa? Jadi teman-teman mengkaji perundang-undangan apa sih yang bisa melindungi atau yang membahas terkait bullying ini ya, anti perundungan ini apakah diatur dalam undang-undang atau tidak. Kemudian teman-teman menentukan alternatif kebijakan tersebut.
Nah, kemudian membuat action plan. Action plan itu seperti apa? Action plan itu nanti teman-teman untuk mengatasi atau mengurangi bullying ini apa sih yang sekiranya teman-teman bisa lakukan? Apakah teman-teman melakukan sosialisasi ke sekolah, ataukah mungkin teman-teman ini melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi kasus bullying ini, atau mungkin dari hal yang terkecil bisa membuat poster dengan tagar Stop Bullying, menyebarluaskan tentang bahaya bullying dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu terkait Project Citizen. Nah, ini adalah tugas dari MK Kewarganegaraan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Terkait tugas bisa dipahami? Masih standby? Bu, mohon maaf Bu. Iya, silakan Ibu Rizi. Untuk yang citizen boleh dijelaskan ulang nggak Bu? Nah, nanti untuk Citizen ini, nanti Ibu akan bagikan juga buku panduannya ya. Nanti insya Allah dibagikan di PJ. Nanti PJ tolong disebarluaskan ke kelasnya ya. Jadi Citizen ini, teman-teman itu akan membahas sebuah kasus. Jadi satu kelompok itu satu kasus yang akan dibahas, dikaji, dan juga diberikan solusi. Tujuannya apa membahas ini? Nah, ini coba supaya bisa teman-teman lebih memahami. Kita lihat terlebih dahulu apa sih sebenarnya Citizen itu. Project Citizen ini adalah proyek yang berbasis masalah di mana untuk tujuannya untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis. Yang harapannya dapat mendorong keikutsertaan teman-teman sebagai mahasiswa dalam pemerintahan maupun masyarakat sipil. Jadi, eh, diharapkan mahasiswa itu mampu terlibat secara aktif untuk memecahkan suatu persoalan, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, lingkungan kampus, dan lain sebagainya, untuk mengasah kecerdasan sosial dan intelektual. Jadi teman-teman ini diharapkan mampu ikut serta dalam atau terlibat aktif untuk memecahkan sebuah persoalan. Jadi teman-teman angkat sebuah kasus, kemudian teman-teman kaji ya apa yang melatar belakanginya, kemudian teman-teman cari informasi dengan wawancara atau dengan mengkaji media massa dan lain sebagainya. Tentunya artikel dan media massa itu harus valid ya teman-teman, jangan dari blog ataupun apa sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya. Nah, kemudian setelah menggali informasi, teman-teman kaji dari segi kebijakan. Ini ya tahapannya ya. Setelah mengumpulkan informasi, teman-teman kaji dari segi kebijakan, kebijakan apa nih yang sudah apa namanya melindungi tentang HAM misalnya ya, kasus bullying itu dilindungi dengan Undang-Undang HAM misalnya. Kemudian turunannya Undang-Undang apa nih yang benar-benar bisa melindungi kasus bullying ini. Nah, kemudian teman-teman menentukan alternatif kebijakan. Sekiranya teman-teman ini akan membuat action plan ini berdasarkan kebijakan yang mana nih, gitu ya. Nah, kemudian baru tentukan action plan-nya. Teman-teman mau membuat aksi apa untuk membahas untuk mengatasi kasus tersebut, misalnya kasus bullying. Tadi itu ya, contohnya yang paling dasar itu misalnya teman-teman membuat kampanye positif menggunakan poster, misalnya menyebarluaskan poster sebanyak-banyaknya gitu ya melalui media sosial dan lain sebagainya. Atau misalnya membuat film tentang kampanye politik positif tadi, membuat film untuk yang mengingatkan bahwa kasus bullying ini berbahaya loh dan masuk kriminalitas misalnya ya, masuk ke tindakan kriminal misalnya gitu. Atau mungkin teman-teman action plan lainnya mau membuat sosialisasi ke sekolah, ya boleh silahkan. Tentukan sekolahnya kemana, observasi. Kemudian teman-teman mau bikin sosialisasi tentang anti bullying dengan materi dan dari teman-teman boleh, atau bisa mendatangkan dari pihak lain boleh. Itu salah satu action plan-nya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana Ibu Rizi? Baik Bu, terima kasih. Bisa dipahami? Bisa Bu. Yang lain? Bisa dipahami, Bu. Bisa dipahami, Bu. Oke. Oke, terutama PJ ya. PJ bisa dipahami? Bisa, Bu. Mana PJ-nya? Saya, Bu. Oke, nanti yang lain silahkan disiapkan. Minggu depan itu sudah mulai presentasi mandiri ya. Seperti itu.
Nanti setelah presentasi selesai tetap ada pelaporan, absensi dan lainnya itu akan dipantau oleh Ibu melalui Spada. Ya. Jadi kita tidak ada Zoom lagi untuk minggu depan. Semuanya dilaksanakan secara mandiri di Spada. Cukup ya? Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih rekan-rekan untuk hari ini. Kita akhiri perkuliahan dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silahkan teman-teman dimulai untuk diskusi dengan kelompok. Minggu depan sudah mulai berjalan ya. Oke, terima kasih Ibu Tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.